Kita udah pindah, kita di Surabaya. Kita mau makan dulu sekarang di ayam presiden. Ayamnya kayak gini. Kayak ayam rempah sih. Di bagian luarnya itu kayak ada tepung, ada sedikit kayak tepung gitu kayaknya sih. Terus kita juga dapat sambal. Di sambalnya itu ada kecap sama ada sambal terasi sama bawang merah. Menurutku kombinasinya kayak ayam berempah, bawang merah, sambal terasi sama kecap. Kayak agak unik sih ya. Tapi aku kurang cocok ada kecapnya. Tapi kayak menurutku kayak agak berentrok gitu loh. Antara rasa terasi, kecap, sama ayam rempahnya. Tapi ini enak. Kalau untuk aku cocoknya mungkin aku cuma ayam sama sambal terasinya aja. Ini tipikal ayam ya. Nasi bumbunya itu berani banget. Jadi benar-benar tasty. Dan empuknya juga pas. Nggak yang kayak langsung hancur gitu. Tapi masih ada sedikit bite-nya. Tapi benar-benar lembut. Aku mau ajak kalian untuk keliling di kota lama Surabaya. Nanti aku akan menyusuri jalan Tunjungan juga, sama di sini juga ada kota tua. Ya katanya ini baru diresmiin, jadi kita coba lihat-lihat aja. Indonesië, mijn geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Krontjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Omdat ik dan een beetje bij je ben. En zo mezelf verwijt. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya menjadi sentra dagang dan pusat pemerintahan kolonial di Jawa bagian timur. Saat itu Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya. Dan kemudian pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia, atau yang sekarang kita sebut dengan Jakarta. Surabaya bermetafora menjadi kota megalopolitan. Bahkan di abad ke-20, Surabaya menjadi kota bandar gula terbesar ketiga dunia. Saat itu, Surabaya bisa disejajarkan dengan bandar internasional seperti Kalkuta, Singapura, Bangkok, dan juga Shanghai. Kita ada di kota tua Surabaya. Kita makan es krim. Jadi, kota tua Surabaya itu ada 3 bagian. Yang pertama ada kota tua Eropa, kota tua pecinan, dan juga kota tua Ampel atau yang sering disebut dengan kota tua religi. Dan saat ini aku ada yang di daerah kota tua Eropa. Yang di seberang ini namanya adalah Gedung Internasio. Jadi dulu pada saat Hindia Belanda, gedung ini tuh kayak gedung perdagangan gitu. Dan di gedung itu juga dulu Jenderal AWS Malabi itu membebaskan tentara-tentara Belanda setelah dia datang di Tanjung Perak pada saat setelah Jepang menyerahkan diri tanpa syarat. Kemudian di depan itu ada gedung bentuknya cerutu kayak gini. Nah, gedung cerutu ini dulu itu adalah pabrik gula pada zaman Hindia Belanda. Ini ada mapnya juga di sini. Selamat datang di Kota Lama Surabaya. Dulu di daerah sini itu kayak tempat perdagangan dan juga pemukiman pada saat kolonial Hindia Belanda. Kita lagi nyebrang. Sekarang kita lagi jalan di Jembatan Merah. Jadi Jembatan Merah ini adalah kayak saksi bisu di mana area-area Surabaya itu dia berhasil membunuh Jenderal Sekutu AWS Malabi di dalam baku tembak selama perang di Surabaya. Kemudian yang di depan kita ini adalah area pecinannya.
sekarang kita masuk ke area Pecinan, yaitu ini kota tua Pecinan, di mana dulu etnis Tionghoa itu melakukan kayak kegiatan perdagangan di area sini, dan juga pemukiman etnis Tionghoa pada zaman Hindia Belanda. Di bagian kiri dari benteng yang sekarang dikenal dengan Kembang Jepun, dibangun untuk pemukiman orang Arab, Melayu, dan Cina. Sementara itu, dulu kaum pribumi menghuni daerah di luar benteng. Tapi kalian tahu gak sih dari mana nama Kembang Jepun ini berasal? Jadi pada saat Hindia Belanda, Kembang Jepun ini merupakan pemukiman dan area dagang orang-orang Jepang yang ada di Surabaya. Nama Kembang Jepun digunakan karena banyaknya garis-garis Jepang atau yang disebut dengan Jepun yang dulu ada di area ini pada saat masa kolonial. Area ini sekarang menjadi pecinan, mencakup beberapa jalan. Kawasan Jalan Panggung di masa kolonial itu adalah pusat perdagangan etnis Tionghoa dan perkampungan etnis Tionghoa yang dulunya ada di Jalan Pabean. Dan sekarang jalan ini sudah menjadi kawasan pertokoan dan juga digunakan sebagai pasar ikan. Di area kota tua ini kita juga bisa menemukan bekas penjara yang dulu digunakan pada masa Hindia Belanda. Ini adalah penjara Kalisosok. Tahanan di penjara ini terdiri dari militer Belanda yang bersalah hingga orang Bumiputra yang membangkang pada pemerintahan Belanda. Bumiputra merupakan sebutan untuk orang pribumi ataupun penduduk asli di zaman Hindia Belanda. Penjara ini menampung banyak tokoh pahlawan seperti Soekarno, Mas Mansur, Supratman, dan juga Cokro-Minoto. Kawasan kota tua yang ketiga adalah kawasan Ampel. Kawasan Ampel adalah zona Arab di Surabaya. Semua dimulai pada tahun 1451 ketika banyak orang Timur Tengah yang datang ke area Ampel ini untuk berdagang. Tapi meskipun dinamakan Kampung Arab, corak bangunan Hindu Jawa masih sangat banyak ditemukan di area ini. Kawasan ini terkenal dengan wisata religi karena adanya makam Sunan Ampel, yaitu salah satu dari wali songo penyebar Islam di Surabaya. Satu lagi peninggalan sejarah yang ada di daerah Kalimas. Ini adalah Menara Syah Bandar Kalimas yang sebenarnya digunakan sebagai tempat beraktivitas seorang kepala pelabuhan. Pada masa kolonial Belanda, menara ini digunakan untuk mengawasi segala macam perdagangan, menentukan pajak, kualitas barang, hingga mata uang yang digunakan dalam bertransaksi. Kita bisa menemukan lambang Surabaya dan juga Hindia Belanda di bagian depan dari menara ini. Dan menara ini sudah tidak digunakan dari tahun 2008. Habis keliling Surabaya, sekarang aku mau ajak kalian buat makan. Tadi kita ke Pak War, tapi ternyata tutup. Aku tuh kayak 3 kali ke Surabaya, pengen makan Pak War, tapi selalu tutup. Udah kita cari yang dekat. Ini tadi namanya Pak Jo, dan rame banget. Kita coba dulu dari baksonya kali ya. Nih baksonya. Ini kayaknya yang akurat ya, agak kasar. Sedikit sampai saja. Enak-enak. Tekstur baksonya aku suka. Dia garing, kenyal gitu. Seperti janji aku di awal video, malam ini aku akan ajak kalian untuk jalan di sekitar Jalan Tunjungan. Ternyata Jalan Tunjungan kalau malam itu hidup banget ya, dan di sini tuh ramai banget. Banyak toko, banyak kafe. Saking lucu-lucunya, jadi pengen nyobain semua. Sekarang kita lagi jalan di sepanjang Jalan Tunjungan. Aku mau kasih lihat kalian satu lagi peninggalan Hindia Belanda yang ada di Jalan Tunjungan. Udah pasti ketebak dong ya apa yang ada di Jalan Tunjungan. Yes, ini adalah Hotel Majapahit. Pertama kali dibuka pada tahun 1911 dengan nama Hotel Orange. Hotel ini dibangun oleh Lucas Martin Sarkis dari Armenia. Pada zaman pendudukan Jepang, Hotel Orange berganti nama menjadi Hotel Yamato dan digunakan sebagai markas tentara Jepang. Peristiwa sejarah yang paling terkenal dari hotel ini adalah peristiwa perobekan bendera Belanda oleh arek-arek Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa itu menjadi cikal bakal dari bendera merah putih Republik Indonesia. Dan setelah peristiwa itu, hotel ini dikenal menjadi nama Hotel Merdeka. Nah, kita mau breakfast, kita ke rawon Pak Pangat. Ini aku pesen yang rawon pakai suwir. Terus ada telur asin sama sambal dan toge. Ini suwirnya.
Sebenarnya tipikal yang daging gurih gitu ya. Kuahnya enak, dia medok tapi nggak terlalu berat, masih light. Enak. Sekarang kita mau makan kupang. Di Surabaya harus makan kupang. Banget. Makan di Buwito. Atau enggak kupang. Itu bangsa. Contohnya juga renyah. Dan ini nggak amis. Kan harus coba makan di Kupang Buwito kalau di Surabaya. Dan ada satu lagi bangunan yang bisa kalian temukan di Jalan Tunjungan yang merupakan bangunan bersejarah di Surabaya. Gedung merah ini bernama Gedung Siola. Gedung ini pernah menjadi tempat para pahlawan bertahan melawan tentara sekutu. Pada zaman Jepang, gedung ini disebut dengan nama Gedung Chiyoda. Namun setelah kemerdekaan, gedung ini menjadi pusat perniagaan modern, hingga akhirnya dikembalikan kepada pemerintah kota Surabaya. Dan pada tahun 2015, Gedung Siola ini resmi menjadi Museum Surabaya. Segitu dulu perjalanan aku di Surabaya untuk lihat peninggalan sejarah yang ada di sana. Thank you so much buat kalian udah nonton video ini, dan see you in the next video. Bye-bye!